Oke, dinaikkan sedikit. Nah, di pembagian kelompoknya dulu. Nyun di pembagian kelompoknya dulu. Nah menikah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk semester 1 menikah, Bapak Ibu akan dibagi menjadi 4 kelompok. Gitu nggih. Sudah terbagi, tadi sudah saya titipkan untuk di-share di grup. Monggo nanti bisa berkoordinasi dengan masing-masing kelompok. Setiap kelompok ada 21 mahasiswa. Untuk yang di skill lab semester 1 lintas jalur, kebetulan koordinatornya ada saya dan Bu Madin. Bu Madin kebetulan sedang cuti. Saged turun Mbak Ade. Diturunkan. Untuk kelompok 3 ada Mas Septa, dan kelompok 4-nya ada Mas Suryo Aji. Nah, menikah adalah nama-nama yang ditunjuk Bu Madin untuk menjadi ketua kelompok di skill lab semester 1. Nah, ketua kelompok di skill lab ini maksudnya adalah nanti mengkoordinir teman-temannya satu kelompok, termasuk menghubungi pengampu apakah beliau bisa rawuh atau tidak sesuai jadwal. Ngoten nggih. Nanti sambil bisa dibaca lagi nama-namanya masing-masing kelompok sesuai dengan yang di-share oleh Pak Indarto di grup. Sudah di-share ya Pak Indarto di grup nggih? Ampun Bu. Baik, siap, matur suwun. Mbak Ade minta tolong naik ke jadwal. Baik, di semester ini jadwal materinya ada 10, nanti akan terbagi menjadi tiga putaran, 3 grup. Nah, putaran pertama akan dilalui di minggu kedua sampai minggu kelima. Kemudian nanti yang putaran keduanya minggu ke-6 sampai ke-9, dan yang putaran ketiganya mulai minggu ke-10 sampai minggu ke-13. Minggu ke-14 silahkan Bapak Ibu beristirahat dan mempersiapkan diri untuk yang offline. Ngoten nggih. Nah, ini untuk yang putaran pertama dulu yang di-share yang diperlihatkan oleh Mbak Ade. Di putaran pertama ada 4 materi, yaitu RBD, WAHAM, RBD dan WAHAM untuk jiwa, dan yang untuk KMP adalah irigasi mata dan fiksasi imobilisasi. Nah, masing-masing sudah ada pengampunya. Jadi nanti di sebelah kanan itu adalah kelompok yang akan melalui materi itu. Jadi Bapak Ibu yang tergabung di kelompok 1 nanti tanggal 7 akan lab dengan materi RBD, dosennya Bu Betty. Nah, ketua kelompoknya berarti Mas Adit tadi, silahkan menghubungi Bu Betty untuk konfirmasi apakah beliau bisa rawuh sesuai jadwal atau tidak. Ngoten nggih. Begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 berarti tanggal 7 WAHAM, kelompok 3 irigasi mata, kelompok 4 fiksasi. Begitu seterusnya berputar di putaran pertama. Kemudian yang putaran kedua saged turun Mbak Ade. Di minggu ke-6 sampai ke-9 materinya juga sama, ada 4. Jiwa 2, KMP 2, sama seperti tadi. Nah, kan nggih, nanti bisa diwaos lah, insya Allah Bapak Ibu sudah paham. Kemudian untuk yang
kemudian untuk apa namanya media pembelajarannya yang secara online kan kita akan online selama 14 minggu tersebut kan online nggih. Nah, untuk online-nya Zoom-nya menggunakan Zoom kelas ini. Jadi nanti Bapak Ibu di jadwal lab akan tetap masuk menggunakan link Zoom ini. Tetapi karena dibagi menjadi 4 kelompok, silahkan masing-masing akan masuk sesuai dengan breakout kelompoknya masing-masing. Jadi nanti dari admin, Zoom-nya akan di breakout menjadi 4 room gitu nggih. Lah, room breakout-nya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti nama roomnya seperti itu, nama breakout roomnya. Monggo ketua kelompok saat menyampaikan ke dosen, misal kelompok 2 menghubungi Bu Happy. Bu Happy besok ada jadwal lab, materi ini jam segini. Nanti kelompok 2 berarti masuk ke room breakout 2. Ngoten nggih, jadi disampaikan ke Bapak Ibu dosen untuk masuk sesuai room breakout kelompoknya. Begitu juga teman-teman monggo masuk ke room breakout sesuai kelompoknya. Ngoten nggih, karena Zoom-nya hanya 1, jadi saya minta tolong Pak Indarto sebagai komting atau kalau ada sipennya nggih boleh sipen. Sebelum jadwal lab kan jam 5 nggih, silahkan sebelum jam 4 bisa konfirmasi ke admin, ke Pak Medi, menyampaikan ke Pak Medi, Pak nanti jadwal lab nyuwun tolong Zoom-nya di breakout dulu. Jadi supaya Pak Medi sebelum kondur bisa di breakout dulu supaya nggak nanti di jalan pas jam 5 masih di jalan kan nggak bisa membreakout. Jadi monggo sebelum jam 5, jam 4 lah, sebelum jam 4 atau habis asar mengingatkan Pak Medi untuk membreakout Zoom-nya menjadi 4 kelompok. Ngoten nggih Pak Indarto, nderek tolong titip mengingatkan Pak Medi. Nanti sambil saya juga mengingatkan Pak Medi. Khawatirnya saya pas lupa. Sama, Bu. Ngoten Bapak Ibu, lah nggih, sami-sami mengingatkan. Baik Bapak Ibu yang Mas Adit, tonton Mas Adit. Ada, Bu. Baik, Mas Adit ketua kelompok 1 nggih, minta tolong nanti teman-temannya dikoordinir nggih untuk menghubungi dosennya. Nggih. Baik, Mas Ajib, Muhammad Ajib Mutoher, wonten? Nggih, ada, Bu. Baik, Mas Ajib nyuwun tolong nggih kelompok 2 nanti dikoordinir Mas Ajib untuk dosennya nggih. Nggih, Bu. Kelompok 3, Mas Septa wonten? Ada, Bu Madin. Siap. Mas Septa, saya Nafis Mas, Bu Madin cuti. Iya, oh iya. Maaf lagi. Ya, Bu Madin luwih ayu dari saya, soalnya luwih kinyis-kinyis, saya sudah lebih tua. Nanti minta tolong ya Mas Septa nggih untuk kelompok 3 nggih. Siap. Kemudian Mas Suryo Aji wonten? Nggih, Bu. Baik, Mas Suryo Aji nyuwun tolong untuk kelompok 4 nggih dikoordinir. Baik Bapak Ibu, saya rasa cekap, tidak ada yang didiskusikan toh, insya Allah sudah sakit lah, sudah lintas jalur. Cekap nggih? Izin, Bu. Nggih. Berarti untuk skill lab-nya ini daring semua nggih? Nggih, selama tadi yang saya sampaikan, selama 13 minggu Bapak Ibu akan skill lab secara daring, secara online. Ada 10 materi yang disampaikan melalui online. Nanti di akhir semester setelah 14 minggu, di minggu ke-15, kalau di Kaldiknya sudah nggak ada angkanya 15 lagi. Setelah 14
Ada 1 minggu di mana Bapak Ibu dijadwalkan untuk lab offline. Nanti lab offline-nya ada keperawatan maternitas, ada keperawatan jiwa, ada KMB. Jadi yang maternitas hanya online saja, tidak ada yang hanya offline saja, tidak ada yang online. Jadi online-nya 2 mata kuliah, jiwa dan KMB. Nanti yang offline 3 mata kuliah, KMB, jiwa dan maternitas. Hanya 1 minggu. Oh iya, boleh usul enggak ini? Oke, monggo, report. Kan ini kan via Zoom. Oke. Misalkan komting atau ketuanya diberikan akses untuk merekod video, itu bisa enggak ya? Soalnya ini dari kami sih mau rekod video juga nggak bisa. Jadi kami tidak punya akses untuk rekod video. Kalau bisa direkodkan, nanti kan bisa buat pembelajaran di rumah lagi supaya biar bisa lebih mengingat-ingat lagi. Gitu. Baik. Kalau rekor, nggih, ini saya mencoba menjawab nggih, nanti sambil saya tanyakan ke admin karena yang lebih paham admin. Kalau untuk merekod sebetulnya bisa. Nanti mungkin salah satu akan dijadikan host supaya bisa merekod. Gitu nggih, kalau ada yang jadi host atau co-host itu bisa merekod. Nanti tinggal siapa yang mau dijadikan host atau co-host. Host biasanya yang bisa. Tetapi masalahnya adalah karena kita nge-zoom-nya di breakout, nggak jadi satu kayak kuliah. Kalau kuliah kan kelas besar jadi satu ngeten. Kalau nanti kan Bapak Ibu akan di breakout menjadi 4 kelompok, jadi 4 room. Nah, masalahnya yang bisa merekod hanya satu, jadi nggak bisa masing-masing breakout room untuk merekod itu kayaknya setahu saya nggak bisa. Jadi harus keluar masuk. Jadi harus masuk ke room 1 direkam. Nanti yang room 2, 3, 4 nggak bisa merekam, nggak bisa merekod. Nah, nanti yang dari satu orang itu toh harus pindah ke breakout room yang lain. Ngoten, masalahnya karena kita breakout. Oh gitu ya. Berarti dari Mas aja salah satu untuk merekam pakai HP atau apa gitu ya. Atau mungkin bisa disiasati. Disiasatinya ngeten. Kan itu maksudnya ingin punya video pembelajaran nggih. Jadi bisa saja merekodnya secara bergantian. Toh dosennya yang mengajarkan, dosen yang sama dan materinya sama. Misal, minggu pertama yang merekod adalah kelompok yang dengan Bu Betty. Minggu kedua yang merekod yang kelompok dengan Pak Yanto. Yang minggu ketiga yang merekod yang kelompok dengan Pak Arifin. Yang minggu ke-5 dengan siapa di gilir. Nanti akan ketemu masing-masing materi ada rekodannya, tetapi merekodnya di minggu yang berbeda. Nanti bisa dikumpulkan, teman-teman bisa belajar bareng. Itu salah satu solusinya. Monggo nanti dikoordinir saja. Kalau memang mau seperti itu, nanti disampaikan ke Pak Medi siapa yang mau minta dijadikan host dan harus pakai laptop.